Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo Bapak Rektor yang saya hormati. Halo Bapak Ibu dosen kami yang tercinta. Halo kawan-kawan UN Malang yang kusayang. Hari ini saya akan membacakan resume yang saya miliki mengenai materi hari pertama dan materi hari kedua. Kita akan mulai dari dua materi pertama yang kita punya di hari pertama dan 4 materi di hari kedua yang kita punya. Mari kita mulai. Resume di hari pertama. Jadi di tahun ini ada banyak peserta yang mengikuti PBAK. Peserta-peserta santri dan santri wanita yang seharusnya mengikuti Mahat tahun ini tetapi belum bisa dikarenakan adanya lockdown corona. Tahun ini semua mahasiswa-mahasiswa tersebut dibagi menjadi 7 fakultas yang berbeda, meliputi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kesehatan, dan Ilmu Kedokteran. Masing-masing jumlah dari mereka adalah total jumlah peserta PBAK yang kita miliki meliputi 3.794 orang. Fakultas Ilmu Tarbiyah meliputi 963 orang, Fakultas Syariah meliputi 596 orang, Fakultas Humaniora meliputi 402 orang, Fakultas Psikologi meliputi 259 orang, Fakultas Ekonomi meliputi 579 orang, Fakultas Saintek, yang itu kelewatan tadi. Fakultas Saintek meliputi 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran meliputi 180 orang. Di materi kita yang pertama, pemateri kita adalah Bapak Wakil Rektor dari UIN Malang sendiri. Dia menjelaskan beberapa hal di sini. Tidak semua materi itu sangat bersangkutan dengan satu sama lain, tapi ada banyak materi yang dia jelaskan. Meliputi hal-hal seperti bahwa di UIN Maulana Malik Ibrahim terdapat 7 fakultas. Sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim sedang dalam tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Karena itu UIN Maulana Malik Ibrahim yang kita miliki sekarang sedang memperbanyak event internasional seperti kegiatan mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi itu dilakukan bagaimana caranya? Dengan cara mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa-mahasiswa kita diwajibkan mereka harus melakukan research dan mereka sebaiknya mempublish jurnal nasional ataupun internasional sebagai tugas akhir untuk meningkatkan predikat kampus kita sehingga peringkat kita bisa naik. UIN Malang memadukan antara ilmu pengetahuan umum yang kita tahu serta ilmu pengetahuan agama untuk membentuk karakter dan keagungan akhlak melalui Mahat Al-Jamiah selama 1 tahun yang seharusnya terjadi. Tapi dikarenakan lockdown corona yang kita miliki sekarang, maka itu belum terjadi. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk menaungi mahasiswa-mahasiswa kita seperti lembaga bahasa, rumah moderasi beragama, perpustakaan, perkuliahan yang berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS, mata kuliah dan lain-lainnya. Mata kuliah kita di UIN Maulana Malik Ibrahim itu dapat dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim itu sendiri. Mata perkuliahan kita terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar berbagai prodi. Selama tahun 2021 ini kita akan melakukan
pembelajaran kita melalui platform Zoom, Google Meeting, e-learning, dan berbagai media lainnya jika diperlukan. Untuk sistem syiakat kita sendiri, mahasiswa semester 1 dipaketkan, sementara semester 2 seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA. Siapa itu DPA? Dosen penasihat akademik. Semoga dia nggak killer ya. Perkuliahan kita dimulai pada tanggal 6 September 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS kita. Semakin kecil IPK kita, maka semakin sedikit. Dan semakin baik IPK kita, maka semakin cepat kita lulus. Mahasiswa UIN Malik Ibrahim diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Itu materi pertama kita yang dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor. Sekarang kita punya materi kedua yang dibawakan oleh Bapak yang bernama Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin, MAG. Bapak Ahmad Fattah Yasin ini di awal materinya dia mengatakan beberapa hal. Dia menjelaskan hal-hal seperti bagaimana cara bahwa kita sebaiknya berpikir ilmiah, kita sebaiknya berperilaku islami, kita harus menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Di awal materinya, Bapak Ahmad mengatakan sesuatu yang sangat menarik, bahwa kita adalah best human material. Mahasiswa seperti kita harus bisa mengembangkan mental dan spiritual dan mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Ketika Bapak Ahmad Fattah mengatakan bahwa kita harus bisa berpikir ilmiah, dasar-dasar argumen dan semua yang kita katakan harusnya didasarkan pada ilmu pengetahuan umum, sains, spiritual, dan agama. Jika kita hanya memiliki sains doang, kita bisa menjadi seorang ateis. Dan jika kita hanya memiliki agama doang, kita tidak bisa berjalan di dunia ini. Berperilaku Islam. Kami tampil dengan style ala UIN Malang, yakni berpakaian islami, tidak berrambut gondrong, serta berbicara sopan, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa UIN Malang, kita harus menjadi kreatif dan terampil dalam bermasyarakat, membawakan ide-ide yang cemerlang, membawa kebaikan bagi penduduk rakyat Indonesia. Nah, dari semua yang ada yang namanya UKM. Apa itu UKM? UKM adalah perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi. Mereka seperti ekskul di zaman SMA. Tugas mereka adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika kita mau lulus nanti, maka mahasantri kita dituntut untuk mengumpulkan sesuatu yang dinamakan SKKM. Apa itu SKKM? SKKM adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa itu akan dituangkan di yang namanya SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat melalui kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Nah, Bapak Ahmad ini mengatakan bahwa janganlah kita menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah, tapi jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Tapi saya sendiri ragu saya akan mengikuti itu, karena pekerjaan saya begitu banyak. Jadi kemungkinan saya akan meminimalisir organisasi sebanyak mungkin. Kampus kita menyediakan berbagai macam hal. Contohnya seperti kita memiliki sistem akselerasi. Jadi di saat semester 7 kita diperbolehkan mengambil S2, tapi dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Kampus kita menyediakan hal seperti beasiswa akademik dan beasiswa non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HPMS, atau HMJ. Nah, Bapak Ahmad menjelaskan bahwa kondisi kita ini sekarang masih pandemi.
Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka ini akan membentuk apa yang disebut sebagai herd immunity, imunitas dari kelompok yang ada di Malang, yang mana insya Allah akan segera menyelesaikan permasalahan corona ini. Lulusan UIN Malang kita tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Malang, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, sains, tetapi juga keislaman, hati, dan keagungan akhlak. Itu resume untuk hari pertama. Sekarang kita masuk ke resume untuk hari kedua. Resume hari kedua ini ada banyak UKM yang muncul. Kalau misalnya saya tidak salah, ada sekitar 15 yang muncul dari mereka. Mereka menjelaskan banyak informasi yang lumayan detail. Tidak terlalu detail, tapi cukup untuk memberi gambaran apa yang dilakukan oleh UKM mereka. Seperti contohnya kita punya DEMA. DEMA itu kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pada dasarnya, mereka seperti OSIS yang ada di SMA. Mereka memiliki beberapa fungsi dan tugas. Seperti contohnya, mereka menjadi pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Mereka menjadi lembaga yang mengordinasikan dan menginstruksikan pelaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Mereka mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa. Mereka melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa. Mereka melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selain dari DEMA, kita punya yang juga namanya SEMA. SEMA adalah kepanjangannya Senat Mahasiswa. Berdasarkan resume saya punya, SEMA merupakan organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA meliputi advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA meliputi mengawasi dan mengontrol DEMA, memberi persetujuan terhadap setiap kegiatan mereka, memberi pengesahan, fasilitasi, mengawasi, merancang, mengesahkan. SEMA memiliki beberapa wewenang, seperti contohnya membentuk undang-undang di dalam universitas yang dibahas dengan presiden mahasiswa yang akan mendapat persetujuan bersama kalau misalnya disetujui, dan pertidaksetujuan bersama jika tidak disetujui. Mereka mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Mereka mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU. Mereka memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Mereka menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Nah, itu untuk organisasi legislatif dan superformal tadi. Kedua, kita memiliki UKM yang lumayan terorganisir dan bisa dibilang sedikit formal juga, yang mana kita kenal sebagai Menwa. Apa itu Menwa? Saya pribadi melihatnya mereka seperti perkumpulan anak-anak militer yang ada di tingkat kuliah. Mereka ada di berbagai tempat. Ada Menwa di ITS, ada Menwa di ITB, dan sekarang kita punya Menwa di UIN Malik Malang. Semboyan dari Menwa di UIN Malik Malang adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu bukan. Jadi awalnya Menwa itu didirikan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan mereka yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Mereka memiliki simbol warna ungu. Simbol warna ungu ini, kalau berdasarkan UKM kita kemarin, memiliki arti mulia dan terpelajar. Lalu kita juga punya UKM seperti UKM Pramuka, PMI, Gita Bahana, seni religius, seni teater komedi kontemporer, Mapala Tursina, unit olahraga, Kopma Padang Bulan, Taekwondo, Jepret, Simfoni,
LKP2M, UAPM, dan UKM-UKM lainnya. Nah, setelah itu ada beberapa guest yang datang untuk memberikan materi kepada kita. Seperti contohnya materi mengenai kemajuan teknologi, agama, pasar, dan juga kepentingan moderasi dan untuk tidak menjadi hipokrit. Itu sekian dari saya. Nama saya Maulana Jawad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.